Bisa kita sepakati nggak bahwasanya justru dari organisasi eksternal itu yang membangun mental kita untuk memimpin di dalam organisasi internal? Bisa dibilang gitu, sangat. Ya, menurut lu? Sepakat. Pertama kali kita masuk justru dari senior kita di jurusan. Senior ya. Senior. Karena apa ya? Mereka yang lebih tahu awal dulu kan. Yang lahir di kampus duluan ini mereka orang. Jadi ya sedikit banyaknya mereka sharing lah pada kita yang maba pada itu sih. Nah, tapi yang gue dengar dari beberapa kampus ya di wilayah Jakarta Barat nih, di wilayah dekat kampus-kampus kita itu justru malah mulai ada aturan yang bahwasannya itu dilarang maba itu berkumpul atau ngobrol dengan senior, apalagi kalau di dalam kampus ya, dan ketahuan ya. Kita aja pernah ya, kita pas kumpul itu tiba-tiba sapam datang, mas nggak boleh nih gini kayak kayak mau doktrin jadi teroris aja. Kayaknya seolah-olah mengerikan banget. Mengerikan lah seolah-olah. Padahal justru di situ awal kita ya kayak bayi lahir nggak bisa baca, diajarin ya kan, diajarin ngomong, diajarin merangkak begitu. Analoginya ya, menurut gue seperti itu sih. Penting ya. Pedoman juga lah ya. Sebenarnya. Dan menurut gue juga senior itu ya bukan cuma sebatas itu, jadi kita saling kenal. Kalau ada kesulitan kan bisa sharing. Betul. Pernah ngalamin peloncoan? Ya pernah lah. Pada zaman itu kan masih zamannya. Ya bisa dibilang teknik. Iyalah. Senioritas pasti ya, apalagi mesin ya. Solidarity forever. Itulah. Lagu kebangsaan ya. Nah, hal peloncoan yang paling parah. Perpeloncoan yang paling parah. Yang paling parah yang pernah saya alami. Yes. Waktu itu yang pernah paling parah ya, bahasanya ini paling parah. Dikumpuk. Bukan. Dicukur. Waduh. Pakai gunting rumput. Rambut saya dicukur pakai gunting rumput. Iya. Gitu. Gak pernah nggak lu balut? Malah lu dicukur lagi gunting rumput. Nggak pernah. Ada yang paling parah bukan pakai gunting rumput, Pakai tang. Tang potong. Itulah. Ada siapa ya? Lupa gue emang kita. Nggak boleh disebut ya. Kalau nggak salah, siapanya nggak boleh. Kalau nggak salah si Pocel tuh ya. rambutnya Vibo kan, rambutnya Vibo tiba-tiba set rambut tuh kayak kabel, ini mah nggak bisa nih pakai gunting, ambil tang kabel, tang gunting, cuk. Gak jelas anjing, tahu-tahu turun kumpul pada nahan ketawa kan, nggak boleh ketawa itu pas kita persiapan mau ospek ya. Iya. Padahal tahu cuma bisik-bisik, wih anjing dia palanya kayak duku busuk lu. Orang dicukur palanya kayak duku busuk anjing. Benar. Parah sih mau pitak-pitak ya. Nggak, tapi emang itu salah kita. Kita juga. Kan udah di brief. Ya. Cukur ukuran segini biar sama rata lah rambut. Nggak boleh lu gondrong sendiri, gini sendiri sama rasa. Ya. Ada yang masih gondrong. Ego biasanya dari SMA, SMK, Ya, masuk biasanya kuliah. saya pikirnya dulu gini Bung Dharma. Apa maksudnya gitu kan, tujuannya kita harus botak sama-sama gitu kan. Ya saya pikir ternyata ada pembelajaran dari situ yang saya dapat itu, kita lahir sama-sama gitu. Tumbuh Dengan kondisi yang sama. betul. Kan gitu. Dengan ya bisa dibilang rahim kita sama di UMB teknik mesin kan gitu. Benar. Lalu untuk menuju step selanjutnya gitu supaya beneran solid dari awal masuk sampai berproses kuliah bahkan sampai lulus ya, kalau bisa kita saling membantu gitu. Luar biasa. Bahkan itu jadi hal kayak yang mengikat gitu ya dia. Ya. Di teknik lah kayaknya di semua teknik di kampus manapun Ya. udah seperti itu. Betul. Justru makin kita merasa itu bukan teman loh.
Bersaudara lu. Saudara. Sempet ada kasus yang kita berantem di lapangan yang gara-gara futsal. Ah itu sama lu kalau pernah jurusan itu kan. nonton apa? Crow Zero. Wah, itu luar biasa tuh kayak Crow Zero anjir. Yang lu dipukulin, Bung. Ya, karena gua nggak senang aja temen gua digituin. Gua nggak senang. Gimana gua tanya itu si Aldo kan? Iya. Si bocah nggak jelas. Terus wah nggak. Nah, lu berani nggak? Berani kok ditemenin. Berani gua temenin. Nggak. Pas dia berdiri, dia diem, dia mundur. Baru yang lain, weh. Wah udah rame. Mau pecah itu. Udah nggak kondusif. Settingan chaos lah pokoknya. Pokoknya seinget gua ada tendangan Shaolin lah. Pokoknya nggak jelas, kayak tendangan bayangan gitu, tahu udah. Gitu kan gua Mengarah ke lu. wah, tendangan Shaolin lah pokoknya. Gua Itu jurusan sebelah lah ya. Ya. Enggak lah. Sebenarnya karena ini aja biasa olahraga. Dan ya di situ saya sangat tidak terima waktu itu memang masih menjadi ketua himpunan. Iya. Saat itu. Oh, Saya timnya ya? kebetulan pas di TKP kejadian itu saya nggak ada karena lagi ada Ujian. Waktu lah ya ujian. Tadi sebagian anak-anak itu ujian. Saya selesai ada laporan kayak gitu. Akhirnya kita samperin ke markasnya, Markas, ya. semarkas-markasnya. Geruduk. Kita geruduk. Jadi anak teknik itu pasti ada base campnya ya kan? Iya. Markasnya sendiri-sendiri pasti ada. Nah ternyata dalangnya adalah junior. Karena kita nih sama sangkatan ya, Ya. sama jurusan itu, yang sangkatan. Ya biasa ngumpul biasa, lo ngopi sampai pagi. Oh ternyata ini junior, belum tahu. Ya akhirnya kita maklumin lah. Kumpul, minta maaf ya udah akhirnya masalah. Akhirnya jadi dekat, malah jadi kader gua. Iya. Pelakunya juga lagi. Padahal lu udah disaulin ya. Tapi nggak tahu yang nyolin gua siapa. Gua ya tendangan bayangan lah, nggak ngerti itu. Dan itu pecah lah. emang kehidupan kampus kala itu memang benar-benar hidup ya. Ya. Begitu ada kerusuhan begitu, senior lu dari jurusan arsitek langsung gimana Ji? Aman Ya. lu kumpul tuh hari kita kumpul bantulah jangan bantu mediasi. Ya udah. Langsung membantu mediasi itu. Jadi temen Ya. biasa. Ya itulah, jadi benar-benar akrab. Salah satu kehidupan kampus lah ya. Ya, salah satu kehidupan kampus. Justru kok nggak begitu kayaknya nggak seru dah. Kurang ada kenangannya kayaknya ya. Justru kalau kita dengan cita-cita senior tua, wih kejam lagi aja Iya, itu. betul. Bahkan gua nggak mau lah ada di zaman itu. Yang bawa tabung ditegat ya. Jurusan Iya. gua. Berdarah lah itu kan. Ya itu inilah testimoni kan. Throwback. Sebelum menghadapi kehidupan yang sesungguhnya Ah. ketika keluar dari perguruan tinggi. Nah, berarti berbicara soal kehidupan kampus nggak luput dari ruang berpikir, Betul. ruang berdialektika dan ruang beradu pendapat ya, antar lintas mahasiswa. Ya. Nah, artinya kan berarti bersosial. Ya, Bersosial. betul. Lu termasuk orang yang famous nggak sih di kampus? Baik sebelum lu jadi ketua himpunan ya, kalau ketua himpunan jelas famous lah. Betul. Siapa yang nggak tahu? Tapi jujur ini Bung Panji, saya jawabnya. Eh, Wah. Kalau jujur, Ngapain dulu? Anda jangan lucu dong. Ini kalau lagi buat dibilang konten. nggak famous, itu di buku panduan buku dunia kampus ada nama saya dan foto saya itu Bung Panji. Luar biasa. Cuma kan itu pas baru, pas Oh, iya. maba junior kita. Ya, betul. Karena lu menang lomba itu Ya, kan. Tapi sebelumnya ya saya famous dengan orang-orang direktur mahasiswa duluan kan gitu dibanding. Karena lu jalur prestasi. Ya. Nah, Sering- bicara famous sering nih. ketemu lah. Bung, bicara famous nih. Karena kan identik banget nih mahasiswa itu mencari eksistensi katanya. Pergerakan mahasiswa lah macem-macem ormawa. Menurut lo sendiri nih Bung Hardi, penting gak sih sebenarnya eksistensi itu atau penokohan itu di suatu kampus? Penokohan ya. Yes. Kalau penokohan sih ya saya bilang kalau
framing yang dibawanya itu bagus, baik dan selama positif, itu penting. Karena Apalagi membawa gagasan ya, contoh hari ini misalkan seperti Bung Panji, Bung Dharma ketika masuk ke salah satu program studi yang keilmuannya itu di bidang teknik gitu kan, teknik mesin lah. Nah itu kita udah mulai punya gambaran siapa tokoh kira-kira kan gitu. Biasanya kalau tokoh teknik mesin itu kan almarhum Profesor B.J. Habibie kan begitu tokohnya, karena baik, terus perjalanannya dia tidak pernah lelah gitu kan, membangun organisasi juga. Nah, ada inspirasinya lah ya. Iya, ada inspirasi lah sebagai motivasi dari Betul. Erlangga Hartarto juga ya kalau nggak salah dia. Erlangga Mesin ya? Hartarto. Mesin kan? Ya, kalau di arsitek itu juga kan banyak itu Gubernur Jawa Barat itu, Nah, Pak Ridwan Kamil aktif juga dia berorganisasi aktif ya kan. sekali. Itu udah ada jalurnya waktu dia jadi mahasiswa itu seperti apa. Betul. Kan gitu. Oke. Nah, jadi berarti yang gue tangkap nih ya Bung ya, eksistensi dan penokohan pun perlu aja, apalagi kalau membawa gagasan ya kan, Ya, positif gitu positif. kan, nggak masalah ya kan. Nggak masalah. Keren. Oke. Itu kan bicara throwback, bicara organisasi internal. Lu termasuk orang yang ikut aktif ya, di organisasi eksternal nggak? Kalau gua termasuk orang yang aktif banget malah. Berarti kalau bicaranya aktif banget lu punya beban tanggung jawab. Bukan beban lah ya. Bukan, jadi begini Bung Panji. Anugerah serang, Anugerah tanggung jawab. Bukan anugerah, bukan Bukan beban tanggung juga. jawab, bukan Apa beban itu? juga. Ini yang saya mau bilang, itu adalah rasa cinta yang ingin kita tunjukkan, kan gitu, ya kan? Iya, betul. Kepada siapa kan gitu, organisasi tersebut yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran, mulai pembelajaran hidup, pembelajaran yang lain-lain. Itu saya rasa. Jadi ketika saya ingin mempunyai rasa cinta terhadap organisasi tersebut, nah pengorbanan itu yang dimaksud pengorbanan udah nggak ada. Itu adalah bentuk ungkapan rasa cinta yang ingin saya tunjukkan. Gitu. Natural ya. Natural. Justru malah seharusnya kita yang membutuhkan. Kita Harusnya- yang membutuhkan. harusnya kita yang hadir. Iya. Betul. Organisasi pergerakan itu berarti kan. Ilmunya banyak juga ya Bung ya. Nah, tapi kan ada proses. Betul. Ada proses mulai dari lu mengenal sampai akhirnya lu bergabung dengan organisasi eksternal Sampai itu. cinta. Nah, awal proses perkenalan, apakah lu memang kenal itu dari buku kah? Atau lu coba searching kah? Ya. Atau dari mana? Saya pribadi waktu itu searching. Jadi Di Google nih. di Google. Luar biasa lu kepikiran searching. Iya. Jadi ya kalau Mencari doktrin Iya. sendiri. Gak ada di pemuda atau manusia-manusia milenial itu kan cari di Google itu kadang-kadang yang kurang bermanfaat malah dicari gitu. Tapi ke situs XXX. iyalah gitu. Kalau saya kan berusaha untuk mencari, ternyata ada organisasi mahasiswa yang Cakupannya lebih luas. ya, nasional bahkan internasional. Betul. Terus saya cari latar belakang organisasinya, sejarah berdiri historis. Itu yang saya baca sehingga sampai mantap di salah satu organisasi. Yes. Merah, kuning, biru, hitam, hijau, apa nih? Biru kuning Wih, yang lambangnya perisai. sahabat. Oke. Skip. Nah, bisa kita sepakati nggak bahwasanya justru dari organisasi eksternal itu yang membangun mental kita untuk memimpin di dalam organisasi internal? Bisa dibilang gitu, sangat. Ya, kita menurut lu sepakat. sepakat. Berarti lu hampir berapa persen lu dapat ilmu yang lu serap dari eksternal itu dan mendorong lu untuk memimpin dan menjadi tokoh baik di dalam jurusan maupun di dalam kampus? Kalau persentase berapa persen? Kalau 100% ada 10% yang kita dapat juga dari
dalam kampus, bukan kayak mungkin di awal-awal lah. Tapi kalau masalah strategi gitu kan, terus apa